Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ujian selanjutnya untuk komprehensif Saudari Wiwin Widya SPD, kami persilahkan kepada Saudari Wiwin Widya bisa mempresentasikan modul ajarnya kurang lebih 5 menit ya. Disingkat saja dari mulai identitas sampai dengan lampiran-lampiran secara singkat kurang lebih 5 menit. Selanjutnya nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pedagogik, kemampuan profesional dan pedagogik, dan juga bahasa tulis Al-Quran. Demikian kami persilahkan kepada Saudari Wiwin untuk di-share modul ajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum kepada Bu dosen Dr. Ulfa Susilawati MSI. Terima kasih atas waktunya. Saya izin share ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar saya yang PBL ya Bun. Saya yang mengambil PBL. Nama Wiwin Widya, nama sekolah TK PGRI Rohma, kelas K1 PAI 1I 2, modul perangkat pembelajaran, dosen pengampu. Mohon maaf Bunda. Enggak apa-apa. Ya. Modul ajar saya memilih tentang modul ajar PPL. Jenjang sekolah TK, kelas TKB, alokasi waktu 2 jam, kompetensi awal peserta didik dapat menghafal surat Al-Falaq. Ini saya sarana prasarannya pakai video hafalan surat Al-Falaq. Kompetensi intinya, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menghafal surat pendek dan doa harian serta mampu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Peserta didik dapat menghafal surat Al-Falaq. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menghafal surat Al-Falaq dengan sempurna, baik dalam segi lafaz, pengucapan, maupun pemahaman makna. Peserta didik mampu melafalkan surat dengan lancar, tepat, dan dengan pemahaman. Pemahaman bermakna yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap surat-surat pendek. Dan yang D, pertanyaan pemantiknya yaitu apakah ada yang hafal surat Al-Falaq, apakah ada yang mengetahui makna dari surat Al-Falaq, apa pentingnya menghafal dan memahami makna surat Al-Falaq. Kegiatan pendahuluannya yaitu peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Peserta didik disapa dan guru melakukan pemeriksaan kehadiran. Guru menyampaikan sebuah cerita pendek. Yang keempat, guru menjelaskan pentingnya menghafal dan memahami makna surat Al-Falaq. Kegiatan intinya yaitu identifikasi masalahnya, guru mengajak peserta didik berdiskusi. Guru memberikan penjelasan singkat bahwa surat Al-Falaq adalah doa memohon perlindungan dari kejahatan. Guru memutar video hafalan surat Al-Falaq. Pengenalan suratnya yaitu guru membacakan surat Al-Falaq dengan tartil dan menyenangkan. Peserta didik diminta mendengarkan dengan seksama. Yang ketiga, kerja kelompok. Peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil. Setiap kelompok mendiskusikan makna sederhana dari setiap ayat yang sudah dijelaskan guru. Setiap kelompok mengulang ayat pertama bersama-sama dipandu guru. Berarti hafalannya dengan guru melatih peserta didik menghafal surat Al-Falaq secara bertahap, ayat per ayat. Guru membaca ayat, peserta didik menirukan. Guru menggunakan gerakan tangan untuk mempermudah peserta didik mengingat arti dari ayat tersebut. Solusinya yaitu guru menjelaskan bahwa dengan menghafal dan membaca surat Al-Falaq, kita akan merasa lebih tenang dan tidak takut lagi karena Allah selalu melindungi kita. Kegiatan penutupnya yaitu guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan apakah yang telah dipelajari. Guru memberikan umpan balik dan penghargaan kepada kelompok yang telah menyelesaikan tugas dengan baik. Guru menutup kegiatan dengan doa bersama. Asesmennya memakai asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pengayaan dan remedialnya, peserta didik dengan kriteria mulai berkembang diberikan bimbingan dan latihan lebih lanjut dalam menghafal surat Al-Falaq. Remedialnya, peserta didik dengan kriteria masih perlu bimbingan diberikan bimbingan secara intensif dalam
proses menghafal surat Al-Falaq, baik dalam menghafal, ayat pengucapan, kelancaran maupun pemahaman makna. Terima kasih. Iya, tadi di awal ditulis mengenai kompetensi awal. Anda menuliskan kompetensi awal itu dari mana datanya? Kesimpulan mengenai kompetensi awal siswa didik dari mana? Kalau di TK itu emang masih perlu ya. Ini untuk TK ini? Iya, ini untuk Bu. TK? Iya, Bu. Kebetulan saya TK. Nah, jadi kalau anak-anak TK itu kan fondasi ya, Bun. Jadi emang dari gitu. nol, Jadi, belum mengerti dari apa itu? Dari prosesnya bagaimana? Dari mana? Dari ketika mengetahui awal itu dengan cara apa? Mengetahui kompetensi awal. Ya, ada dilakukan dengan cara ya? pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi, Bun. Kalau anak TK seperti itu sudah terlalu tinggi nggak? Apakah ada yang mengetahui makna dari surat Al-Falaq? Iya sih, Bun, terlalu tinggi ya, Bun. Terlalu tinggi, maka diukur harus sesuai dengan itu. Pertanyaan pemantikan ya disesuaikan dengan karena di atas diidentitaskan untuk anak TK. Gitu toh? Iya, Bun. Untuk anak TK dapat atau yang pertama dapat melanjutkan ya bacaan surat Al-Falaq. Pertama melanjutkan dulu, gitu. Ya, Bun. Terus mengurutkan. Nah, tingkatan selanjutnya menghafal gitu. Sudah bisa, belum hafal tapi sudah bisa mengurutkan. Belum hafal tapi sudah bisa melanjutkan, gitu kan? Ya, belum hafal tapi, nah itu kan sudah bisa itu. Tetapi kalau apakah ada yang mengetahui makna itu terlalu tinggi, ya enggak? Iya, Bu. Jadi tujuannya siswa didik dapat mengurutkan. Yang pertama, umpamanya pada kompetensi awal itu baru bisa mengurutkan ayat-ayatnya dari surat Al-Falaq. Baru kemudian setelah itu pada tingkatan menghafal, apa pentingnya menghafal dan memahami makna surat Al-Falaq. Kalau anak TK apa bisa menjawab apa pentingnya menghafal dan memahami makna surat Al-Falaq? Itu pertanyaan pemantik kan disampaikan ke siswa didik. Iya, Bun. Itu terlalu tinggi, anak kelas 6W belum pasti bisa itu. Iya enggak? Iya, Bun. Ini tingkatan SD ya, Bun. Nah iya, itu kelasnya kan di atas kelas TK itu. Coba saya lihat di identitas. Di identitasnya coba. Nih, TK loh ya. Iya, TKB. Jadi nanti tolong boleh menggunakan model ajar PBL Problem Based Learning. Nah, caranya nanti mungkin salah satunya siswa didik diberikan masalah. Artinya masalahnya apa? Ada, tapi mereka belum bisa membaca ya. Jadi tulisannya pun untuk mengurutkannya belum pas. Mereka sudah bisa membaca belum? Baru menghafal. Belum hafal ya. Jadi baru mengenal huruf-huruf ini yang A, B, C. Jadi mengenal kata. Belum kan, belum bisa membaca Arab. Nah sekarang apa masalah yang kalau PBL untuk anak TK itu dibuatkan masalah yang sesuai dengan kondisi dan situasi siswa kelas TK. Melanjutkan dengan melanjutkan bacaan kan, bacaan surat Al-Falaq. Tidak membaca, dapat melanjutkan bunyi bacaan surat Al-Falaq. Yang ketiga, siswa didik itu ukuran ketercapaiannya. Siswa didik dapat mengurutkan bunyi bacaan surat Al-Falaq. Kalau umpamanya anak-anak coba Bu Guru membaca surat Al-Falaq, ini betul atau tidak kelanjutannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Umpamanya langsung Anda membacanya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Betul atau tidak? Nah, itu artinya bahwa siswa didik dapat melanjutkan bunyi bacaan surat Al-Falaq. Ini dipelajari lebih lanjut ya. Sekarang saya minta Anda membaca Quran. Oke, dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aduh, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo cepat, Kafha Ma. ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني Panjang, ya salah. Oh, Wahanar, ya betul. وهن وهن العظم مني واستعل على الرأس سيبا ولم أكن بدعائك ربي سقيا. Oke, cukup. Terima kasih. Ujian atas nama Wiwi Widya SPD telah berakhir. Untuk itu kami tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan maaf apabila ada kata yang salah. Silakan di screen-nya dihentikan. Ya, terima kasih Bun atas bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.